Ya, selamat sore untuk kita semuanya. Mari kita masuk di pertemuan keempat. Materi hari ini masalah struktur masyarakat dan organisasi hukum adat. Jadi dalam mata kuliah hukum adat itu ada kita kenal dengan kata persekutuan hukum. Persekutuan hukum atau perserikatan hukum. Apa itu? Yaitu perikatan atau perkumpulan antar manusia yang mempunyai anggota yang merasa mempunyai keterikatan antara anggota yang satu dengan anggota lainnya, berada dalam satu kesatuan yang penuh solidaritas. Nah, inilah yang saya jelaskan di minggu lalu, bahwa jika kita memiliki marga di belakang nama kita, pasti kita memiliki ikatan yang kuat dengan mereka yang semarga atau marga yang dekat. Ya, kalau yang di Medan ini yang marga itu seperti marga Batak. Jadi kalau pun misalnya kita ketemu dengan semarga Batak, misalnya pasti mereka sudah anggap saudara. Bukan anggap, bahkan mereka bilangnya memang saudara. Ya, yang semarga itu saudara. Bahkan di hukum perkawinan tidak dibenarkan menikah dengan semarga, walaupun bukan berada dalam satu garis keluarga. Satu garis keluarga ini berarti satu garis, bukan keluarga adat ya, keluarga yang kita kenal. Kalau keluarga kita kenal itu berarti orang tua, kakek, dan atas-atasan kita, yang kita ketahui bahwa kita seharusnya tidak bersaudara dengan si B. Misalnya kita si A, seharusnya kita tidak bersaudara dengan si B. Tapi dalam hukum adat, misalnya di hukum adat Batak, tetap dianggap saudara jika memiliki satu marga. Misalnya marga A, misalnya sama-sama memiliki marga A, itu berarti satu marga, satu keluarga, dan tidak dibenarkan mengadakan perikatan perkawinan. Ya, ada juga kalau saya nggak salah dengar ya, saya bukan orang marga, yang keluarga dekat pun masih tidak boleh. Ya, yang masih dekat pun jarak keluarganya tidak boleh. Tapi tidak bolehnya itu saya juga tidak tahu, karena dalam literatur hukum adat, dalam buku-buku nasional nggak ada dibahas masalah-masalah itu. Itu hanya praktek dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, boleh tidaknya, kemana, mana keluarga yang dekat, mana yang keluarga yang jauh, ya kan? Jadi kalau udah pasti satu marga itu pastinya kalian satu keluarga, ya. Karena kalau nanti kalian misalnya PNS masuk di kelembagaan, kalian tidak akan dipanggil dengan nama, tapi marga, ya. Kalian akan dipanggil dengan nama. Itu Pak Regar misalnya, itu Pak Panjaitan, ya kan? Enggak lagi namanya, itu kan marganya, tapi orang kenal dengan marganya, ya. Bahkan ada beberapa yang nggak tahu nama aslinya, walaupun misalnya terdaftar di administrasi perkantorannya. Contoh, saya udah pernah juga sampaikan sama kalian, waktu saya dapat tugas dari kuliah saya dulu 2007-2008, nyatat struktur organisasi di setiap pengadilan. Jadi saya pergi ke pengadilan agama. Di semester itu juga saya kuliah hukum acara peradilan agama. Dosennya Pak Panusunan Pulungan, dia merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Agama. Saat saya tanya di sana namanya Pak Panusunan, nggak ada yang kenal. Memang betul nggak ada yang kenal. Ini bukan saya buat-buat, bukan apa. Saya tanya di sana, di Pengadilan Tinggi Agama yang di Helvetia depan SPBU, tanya situ Pak Panusunan, nggak ada yang kenal. Padahal ada nama di papan. Tanya mereka, markanya apa? Pulungan Pak. Oh, Pak Pulungan bentar lagi nyampe. Itulah hebatnya marga itu.
Ya, jadi dimanapun kalian nanti bekerja, kalian akan dikenal dengan marga kalian. Kalian mungkin akan dipanggil dengan marga-marga kalian. Ya, dan jangan heran nanti misalnya kalian kerja PNS misalnya, jangan heran kalian orang nggak tahu nama asli kalian, nama depan kalian. Marga kan pasti nama belakang, ya kan? Orang kadang nggak tahu, banyak nggak tahu nama pemberian orang tua kalian. Ya, kalau yang di belakang berarti kan nama pemberian marga, pemberian adat. Nah, yang depan ini yang orang banyak nggak tahu. Ya. Ya, jadi satu perserikatan hukum itu dapat dikatakan sebagai satu perserikatan hukum itu harus memiliki 3 unsur. Ya. Jadi satu perkumpulan itu dapat dikatakan sebagai perserikatan hukum itu memiliki 3 unsur. Apa itu? Yang pertama merupakan suatu tatanan yang tetap. Ya, jadi satu masyarakat itu merupakan hidup yang tetap di sana, menetap, bukan yang berpindah-pindah. Ya. Jadi kalau ada masyarakat hidup dalam satu kelompok, hidupnya dalam waktu lama, itu termasuk dalam kelompok adat. Ya, walaupun mereka tidak bawa adat, tapi kalau dia tidak bawa adat berarti namanya kelompok masyarakat. Mempunyai kekuasaan sendiri. Ya, yang kedua mempunyai kekuasaan sendiri. Jadi dalam satu kelompok masyarakat itu ada kekuasaan yang mengatur kehidupan mereka. Ada pemimpinnya, ada kepala sukunya, ada kepala adatnya yang menjadi panutan, yang menjadi contoh bagi mereka dan yang dapat menyelesaikan jika terjadi perselisihan di antara masyarakat adatnya. Ya, harus punya kekuasaan yang kuat di dalamnya. Ya, dari perserikatan adat itu harus punya kekuasaan, harus gimana ya? Orang kenal dengan masyarakat adat itu karena apa yang mereka lakukan dalam hal positif, ya, bukan hal negatif, bukan karena tindak pidana, perbuatan kejahatan, bukan, tapi karena hal-hal positif. Yang ketiga mempunyai kekayaan yang terlihat maupun tidak. Jadi masyarakat hukum adat itu dikatakan kelompok adat bahwa dia memiliki kekayaan. Apa itu? Baik itu kekayaan yang dapat kita lihat dengan mata kepala sendiri ataupun tidak. Yang tidak itu seperti apa? Catatan sejarah, catatan sejarah masa-masa lalu, ya, yang dibuat oleh para orang tua mereka, ya. Jadi itu merupakan harta kekayaan. Ada juga mungkin peralatan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat lalu. Ya, kita lihat di banyak di TV itu yang para pencari jejak sejarah itu, mereka banyak menemukan hal-hal yang kehidupan sehari-hari, misalnya piring makan, ya kan? Para arkeolog itu ada sendok seperti itu, tapi dalam masa 100 tahun yang lalu, ya, 1 juta tahun yang lalu misalnya. Jadi semakin lama hal-hal seperti itu yang nampaknya kalau kita bilang sepele, misalnya seperti sendok misalnya, tapi kalau udah usianya yang cukup lama pasti bernilai sejarah tinggi. Lihat di museum, kalau kalian pergi ke museum, lihat banyak barang-barang yang kalian pikir, ya kok bisa barang seperti ini
masuk ke museum. Itulah nilainya, historinya. Ya. Sebagai contoh di sini kita bisa lihat yang pertama ada famili di Minangkabau. Dapat dikatakan sebagai persekutuan hukum karena memiliki tata susunan yang tetap, yaitu famili. Famili itu terdiri dari beberapa bagian yang disebut rumah. Selanjutnya rumah terdiri dari beberapa nenek dengan anaknya serta saudaranya laki-laki dan perempuan. Itu kalau yang diyakini dalam masyarakat adat Minangkabau, bahwa suatu susunan keluarga yang tetap itu ya terdiri dari nenek, anak-anaknya serta saudara laki-laki dan perempuan, yang mana dari ini akan meneruskan garis keturunan. Ya. Yang garis keturunan pastinya mengikuti perempuan kalau di Padang. Yang kedua, pengurus sendiri yaitu yang diketahui oleh seorang penghulu andiko, sedangkan diketuai oleh kepala waris. Ya, jadi kesatuan masyarakat di Minangkabau ini memiliki kepengurusan sendiri, tapi juga harus terdaftar dan terdata di kepala adat setempat. Ya. Yang ketiga, harta pusaka sendiri yang harus diurus oleh penghulu andiko. Jadi setiap masyarakat adat, seperti saya bilang, harus punya harta pusaka sendiri. Ya. Supaya apa? Itulah nilai kekayaan dari suatu adat itu. Ya. Jadi kalau ada wisatawan berkunjung ke desa adat kita, ada yang bisa kita tunjukkan ke mereka yang kita miliki, tapi tidak dimiliki oleh orang lain, tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Tapi contoh aja yang dekat dengan kita ini, masyarakat adat Batak. Apa yang mereka miliki? Contoh misalnya ulos, salah satunya. Ulos tidak ada dibuat di tempat lain. Tempat lain namanya udah beda. Ada yang jual kain batik, ya. Tapi ulos dengan batik beda, punya cara sendiri. Ulos hasil sulam tangan sendiri, ya, bukan mesin. Kalau batik ada yang hasil tangan, ada yang printing dan macam-macam. Sudah banyak maju. Tapi kalau yang ulos kalau saya lihat di media-media sosial masih asli buatan tangan, makanya harganya masih tinggi. Ya, karena apa? Karena sesuatu yang dihasilkan dengan tangan dalam waktu yang lama itu pasti hasilnya tinggi. Contoh, ya, kalian cek di toko online, batik printing mungkin ada yang harganya 50 ke bawah, ya. Kalian cek lagi di toko online yang sama, batik tulis, ya, mungkin harganya ratusan ribu bahkan mungkin jutaan, tergantung kerumitan motifnya. Karena itu ditulis, asli ditulis, menggunakan tenaga sendiri. Ya, maka kalau yang kayak kita pakai ini printing, batik printing yang kita pakai biasanya sehari-hari itu printing, di print, digambar polanya di komputer, dicetak ke baju, ada mesin print ke baju, ya. Tapi kalau yang ulos, setahu saya nggak tahu ya, kalau kalian yang mungkin berada di dalamnya lebih tahu, nggak apa-apa bantah saya. Setahu saya memang belum ada yang printing,
kalau untuk ulos. Tapi kalau ulos itu selalu dibuat dengan tangan. Ya. Ya, hal dari Minangkabau tadi berbeda dengan keluarga di Jawa, di mana keluarga di Jawa tidak memiliki suatu persekutuan hukum. Ya, kalau di Jawa itu banyak orang-orang Jawa, tapi nggak pernah ada persekutuan hukum. Ya, nggak ada marga di Jawa. Ya. Kalau kalian yang dari daerah pasti ada marga, di Jawa nggak ada. Itulah makanya ada perbedaan di beberapa masyarakat adat itu. Termasuk materi selanjutnya itu struktur masyarakat hukum adat. Yang pertama, masyarakat hukum adat itu berdasarkan garis atau ajas keturunan atau ajas genealogis. Ya. Jadi masyarakat adat itu dibentuk berdasarkan ajas keturunan dari kakek ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, terusnya. Itulah yang menuruni garis keturunan marga. Makanya marga tidak pernah mati. Ya. Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan garis keturunan, terdapat 4 macam pertalian keturunan yang berbeda. Yang pertama, kalau pernah kita dengar itu patrilineal. Apa patrilineal itu? Yaitu garis keturunan yang menariknya dari pihak laki-laki melalui garis keturunan laki-laki. Ya. Kalau yang umum atau masyarakat Jawa itu patrilineal, mengambil garis keturunan laki-laki. Makanya nama pun banyak yang ikut nama ayahnya. Kalau yang orang-orang Jawa. Yang kedua, ada struktur sama kayak di Batak ya. Batak itu ikut ayah juga. Ya, saya rasa Batak hampir semua, mungkin semua itu ikut ayah. Jadi marga pasti ikut ayah. Laki-laki langsung ikut ke ayah, perempuannya borunya ikut semua. Ya. Ada struktur masyarakat matrilineal. Apa ini matrilineal? Yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu atau perempuan. Ya. Jadi marganya, namanya itu mengikuti ibu, bukan ayah. Ya. Jadi kalau ada ibunya ada marga, pasti anaknya pakai marga ibu, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Ini biasanya masyarakat Minangkabau. Ya. Jadi kalau ada nama kawan kalian orang Minangkabau misalnya, ada kenalan kalian orang Minangkabau, dia pakai marga, pasti marga dari ibunya, tanyalah. Ya. Yang ketiga, ada struktur masyarakat patrilineal beralih-alih, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan secara bergiliran atau bergantian sesuai bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tuanya.
yaitu giliran kawin jujur, kawin semenda maupun kawin semendorajo-rajo. Contohnya keturunan terdapat dalam masyarakat Rejang, Lebong atau Lampung, Pepadon. Ya. Ini berarti dalam struktur masyarakat patrilineal beralih-alih ini, dia tidak seterusnya memakai patrilineal maupun matrilineal, tapi dia terkadang pakai patrilineal dan terhadap anak yang lainnya mungkin bisa pakai matrilineal. Selanjutnya di yang keempat, struktur masyarakat parental atau bilateral. Yaitu pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu. Biasanya ini pada masyarakat Aceh, Jawa, Sunda dan Makassar. Ya, jadi di sini bebas. Ya, nggak ada ikatan khusus bahwa si anak si A harus mengikuti adat bapaknya atau adat ibunya. Tapi di sini dia bebas, dapat memilih. Terutama nanti dalam hal melangsungkan perkawinan, karena perkawinan marga apapun pasti pakai acara adatnya. Yang kedua, masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial atau menurut ajas asal daerah, yaitu masyarakat yang disusun berasaskan lingkungan daerah. Adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ya, ini berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Ya, jadi kalau ada beberapa adat pun tapi mereka sudah bersatu melakukan hal yang sama, itu masuk dalam satu kelompok masyarakat tertentu. Ya. 3 jenis masyarakat hukum adat yang struktur masyarakat bersifat teritorial. Pertama, masyarakat hukum desa, yaitu masyarakat segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama, merupakan satu kesatuan tata susunan yang tertentu baik keluar maupun ke dalam. Ya, jadi ini dalam satu masyarakat kecil. Ya, ada masyarakat kecil dalam satu wilayah, ini dikatakan masyarakat hukum desa. Kalau sekarang pasti sudah jelas, ini kan kita bicara adat. Kalau sekarang di teritorinya di distrik capilnya sudah tertera, kita di kota, kabupaten, desa, ya, atau kecamatan. Ya, persekutuan desa memiliki beberapa corak yang penting. Yang pertama religius, yaitu
yaitu bersifat kesatuan batin seseorang dalam satu golongan dengan keseluruhan golongan. Ya, jadi dari desa ini pasti ada sifat religiusnya, keagamaannya. Ya, kalau kita lihat masyarakat di desa pasti kental dengan ajaran agamanya. Ya. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang mereka lebih taat daripada kita yang tinggal di kota. Ya. Yang kedua ada kemasyarakatan atau komunal. Apa ini? Yaitu hidup bersama. Hidup bersama secara tradisional dalam satu daerah. Inilah contoh ciri-ciri desa. Ya. Bukan kalian hidup di satu daerah, di hutan misalnya, kalian bangun kehidupan, tapi kalian membawa teknologi dari kota ke situ. Ya bukan desa namanya. Ya kan? Kalian bawa televisi, kalian bawa radio, entah apa kalian bawa. Ya itu bukan kalian membangun kehidupan di desa. Kalian pindahkan kota ke desa. Yang ketiga sifat dari ciri dari desa ini itu demokratis. Ya. Apa itu? Bahwa dalam segala bentuk penyelesaian sengketa atau masalah yang terjadi dalam masyarakat itu pastinya dilakukan secara musyawarah. Kumpul ketuanya, ketua adatnya, ketua kelompok masyarakatnya, ajak kumpul para orang tua untuk penyelesaian masalah ini. Ya. Nah, kalau di desa jarang kita dengar ada main hakim sendiri. Ya. Di kotanya kita yang nggak ada lagi sistem demokratisnya. Ada terjadi kejadian, misalnya ada pencuri, ada seseorang itu mencuri, udah dia hakimi, main hakim sendiri. Atau belum tentu dia betul pencurinya, cuma fitnah. Ya kan? Tapi kalau di desa biasanya ada orang dituduh mencuri, maka ditahan oleh pihak desa, diinterogasi, mana yang nuduh dia, dibawa juga yang nuduh dia, mana buktinya kalau dia mencuri. Mana saksinya, minimal ada 2 orang kalau dia itu mencuri. Ya, betul-betul dibuktikan kalau cakap orang yang menuduh ini benar atau tidak. Ya, bukan main hakim sendiri kayak kita di sini. Yang kedua ada masyarakat hukum wilayah. Maksudnya apa? Ini masyarakat hukum wilayah ini yaitu beberapa masyarakat hukum desa yang ditangani dalam satu wilayah. Ya. Misalnya ditangani oleh camatnya. Jadi di atas desa ini ada camatnya untuk menangani, menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi dalam kelompok masyarakat itu. Harus ada. Desa tidak boleh bertindak sendiri, jalan sendiri. Harus ada pengawasan juga. Ya. Ciri atau tanda persekutuan hukum yang termasuk pola persekutuan daerah, yang pertama mempunyai pemerintah atau pengurusan yang bersusun bertingkat, yaitu terbagi dalam masyarakat hukum yang rendah dan masyarakat hukum yang tinggi. Ya. Ini kalau dalam masyarakat hukum adat ini pasti ada. Ya. Saya udah bertanya sama beberapa kawan yang masyarakat hukum adat, ada itu kelompok masyarakat tinggi, menengah, kecil di
Cina pun di Kota Medan ini juga ada. Ya. Bahkan kalau saya nggak silap di Cina itu berdasarkan kelompok agama lagi. Ya. Maksudnya tinggi rendahnya kelompok itu ditentukan juga dengan agama. Yang kedua, mempunyai hak atas tanah yang berlapis. Ya, maksudnya apa itu? Di sini ada pengakuan hak terhadap sebuah tanah milik si A di bawah pengelolaan desa B misalnya. Ya, jadi tetap harus ada dari desanya. Masyarakat hukum serikat desa atau perserikatan desa. Masyarakat hukum desa itu tergabung dalam serikat desa yang dalam menjalankan kerjasamanya mempunyai pengurus bersama yang biasanya mengurus masalah, kalau di desa itu biasanya mengurus masalah pengairan, karena hampir rata-rata saudara kita yang tinggal di desa adalah petani atau peternak. Jadi pastinya kebutuhan utama mereka adalah pengairan. Bagaimana air di sungai bisa terbagi ke seluruh sawah atau peternakan setiap warganya. Menyelesaikan perkara-perkara delik adat. Ya. Jadi kalau ada masalah dalam masyarakat adat itu, jadi serikat desa itu harus menyelesaikannya secara adat. Ya. Kalau memang pelanggarannya adat, maka diselesaikan secara adat. Tapi kalau pelanggarannya hukum pidana, hukum positif, selesaikan di kepolisian. Yang ketiga, mengurus hal-hal yang sangkut paut dengan keamanan bersama. Apa itu contohnya? Misalnya contohnya Portahian atau persekutuan huta-huta di Tapanuli. Ya. Jadi masyarakat adat pasti ada membicarakan untuk mengurus keamanan wilayah desanya. Ya. Bahkan di desa-desa itu mereka akan adakan ronda setiap malamnya bergiliran. Setiap warga bergiliran untuk menjaga keamanan. Masyarakat hukum yang strukturnya bersifat genealogis, teritorial, mempunyai tugas yang pertama tindakan-tindakan mengenai tanah. Apa itu? Misalnya mengatur tentang penggunaan tanah dalam hal penjualan, gadai, perjanjian yang harus sesuai dengan hukum adat. Ini biasanya diatur betul masalah tanah ini. Kenapa? Jangan sampai tanah hukum adat dijual atau dimiliki oleh masyarakat luar adat. Ya. Nah, kalau sempat masyarakat luar adat memiliki tanah, lambat laun akan banyak masyarakat luar adat yang masuk lagi ke situ, yang membuat populasi masyarakat adat tidak memiliki tempat lagi. Yang kedua, penyelenggaraan hukum, yaitu pengawasan dan pembinaan hukum. Apa contohnya ini? Misalnya terjadi pembagian warisan. Jadi dari pihak adat harus menjadi saksi
dalam hal warisan, hutang piutang, perjanjian kerja dan lain-lain. Sebagai hakim perdamaian desa, memelihara keseimbangan lahir dan batin. Ya, pasti adat itu sangat terkait dalam semua kehidupan masyarakat adatnya. Ya, bahkan mungkin kalian merasa segala sesuatu hidup kalian diatur oleh masyarakat adat. Menjalankan tugas pemerintahan secara demokrasi dan kekeluargaan. Ya, inilah kalau dalam masyarakat adat itu yang keunggulannya itu diselesaikan secara kekeluargaan. Ya. Oleh kepala adat, kepala suku dipertemukan dua orang yang berselisih, dicari jalan tengahnya. Organisasi masyarakat hukum adat dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, persekutuan kekerabatan, keluarga, kerabat atau marga. Seperti yang saya bilang tadi, persekutuan ini, kelompok ini pasti kalian dikenal nanti dengan marga kalian. Ya, misalnya kalian bermarga A, misalnya kalian mau masuk perkumpulan marga A itu di kota mana aja pasti bisa masuk. Ya, karena kalian memiliki marga yang sama, tetap dianggap saudara. Ini biasa kalau yang di Medan ini seperti orang-orang Batak. Ya, semarga di manapun jumpa saudara. Jumpa di Jakarta saudara. Ya. Ada persekutuan ketetanggaan, kampung, dusun, desa, kuria, nagari, marga. Yaitu hubungan yang berseberangan rumah, yang ikatannya didasarkan atas rasa kekeluargaan antara sesama anggota. Ya. Ini kalau dalam masyarakat adat seperti misalnya jika ada kematian atau ada perkawinan, ya, nggak pernah saya lihat di masyarakat hukum adat misalnya jika ada kematian atau perkawinan rumah itu sunyi. Ya, pasti kalau ada perkawinan atau kematian di situ pasti ramai. Masyarakat pasti membantu apa yang perlu dibantu. Ya. Itulah bangganya kalau kalian masyarakat hukum adat. Coba kalau kalian tinggal di kota, kalian rasakan. Ya. Ada anggota keluarga yang meninggal. Ya, udah kalian umumkan pun sama tetangga dan beritahu pun sama tetangga, belum tentu ada yang mau datang. Kalaupun ada yang mau datang, misalnya nggak sampai jenazah saat dimakamkan, ya, kecuali memang sudah persekutuan yang kuat. Seperti kalau kalian misalnya yang beragama Kristen, persekutuan gereja pasti membantu. Ya. Ketiga, ada persekutuan keorganisasian, perkumpulan sosial budaya, agama, sosial ekonomi, politik. Ya, persekutuan keorganisasiannya bagaimana perkumpulan tentang pengembangan sosial budaya,
untuk menghidupkan lagi budaya-budaya kita, budaya adat kita. Jangan sampai adat itu hanya hidup sampai di kalian, ya. Nantinya anak cucu kalian misalnya ke depan cuman tahu yang mereka punya di nama mereka punya marga, tapi nggak tahu ini apa fungsi marga ini, nggak tahu kampung halamannya, nggak tahu keluarga adatnya, ya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kalian nanti berkeluarga punya anak, harus kalian kenalkan mana keluarga adat kalian, kalian bawa, kalian kenalkan masyarakat, karena itu juga ilmu pengetahuan, ya. Ngajari anak dari dini untuk mengetahui asal usulnya. Keempat, ada struktur sosial masyarakat Indonesia. Pertama, ada masyarakat dengan struktur sosial kebudayaan yang sederhana. Apa ini contohnya? Misalnya ada hubungan kekeluargaan yang amat kuat dari masyarakat setempat, yang biasanya bersumber pada tradisi atau kebiasaan. Yang kedua, ada masyarakat struktur sosial dan kebudayaan madya. Apa itu? Cirinya itu hubungan dalam keluarga tetap kuat, tapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mengendur karena adanya menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi. Ya, jadi kalau udah ada perhitungan ekonomi, pasti itu akan membuat jarak. Yang ketiga, masyarakat dengan struktur sosial dan budaya pramodern dan modern. Apa ini contoh umumnya? Bahwa hubungan antar manusia itu terutama atas kepentingan-kepentingan pribadi. Ini yang kita alami sekarang. Ya, kalian hidup di mana saja, kalian mengutamakan kepentingan pribadi, ambisi kalian. Ya, kalian kerja misalnya, ambisi kalian bukan lagi seperti yang saya bilang pada pertemuan sebelumnya, bahwa bangunlah daerah kalian di mana kalian berasal. Ya, di mana kalian berasal, silakan buat apa yang bisa kalian buat. Misalnya desa kalian, kampung halaman kalian nggak ada, sangat susah ditemukan balai-balai kesehatan. Buat. Kenapa nggak kalian buat? Kalau kalian misalnya mampu, ya kan? Kalian punya uang, pekerjaan kalian udah mapan di kota, kalian punya uang, kalian bisa bantu. Buat aja klinik, kalian kerjakan anak-anak di tamatan D3, ya. Kan tamatan D3 bukan langsung dapat kerja mereka, pasti menganggur. Kan apakan aja, ya, kontrak setahun. Kalau mereka mau perpanjang ya syukur, kalau enggak ya kita cari lagi yang baru tamat lagi. Seperti itu. Jadi bisa membangun desa kalian juga, ya. Kecuali kalau kalian memang tidak ada kampung halamannya, itu lain cerita, nggak ada yang bisa dibangun ke apa. Pak, saya kelahiran sini, saya nggak punya marga, saya asli Medan, nggak punya marga, nggak tahu Pak kalau mau bangun kampung halaman mana yang mau saya bangun. Ya udah, berarti bangunlah daerah tempat tinggal kalian sekarang. Ya.
Inilah pertemuan kita hari ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Ini absennya silakan diisi.